Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Saat ini Gus Ivan sudah bergabung bersama kita, jadi nanti teman-teman bisa bertanya kepada beliau melalui forum ini dengan seperti biasa menyampaikan secara singkat, tapi sebelumnya harus raise hand dan open video. Baik Bapak, sudah ada yang bergabung bersama kita dua orang, kita beri ruang. Pertama ada Pak Bali Adi Parmadi, monggo. Terima kasih, selamat pagi Gus Ipan dan selamat pagi juga Bu Eri Perwaningtyas. Jadi berkaitan dengan ruang cakap SDGs Desa kali ini, kami ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama adalah seperti disampaikan oleh Gus Ipan tadi berkaitan dengan MONEP, di mana ketika sudah 2 hari yang lalu kami lihat sudah bisa diupdate sehingga menjadi di versi 3.0.0. Nah, ketika itu kita lihat sekarang menu APBDes tidak bisa diunduh. Di sana tidak muncul menu unduh yang sebelumnya ada. Dan juga tidak ada di menu aksinya itu tidak muncul ubah APBDes. Nah, itu. Jadi ketika teman-teman pendamping ingin melakukan perubahan ubah APBDes karena ada banyak juga salah tagging antara sarpras dan non sarpras, sehingga teman-teman tidak bisa melakukan itu. Nah, itu kami harapkan mudah-mudahan bisa segera dapat ditindaklanjuti khususnya di versi 3.0.0 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lomba SDGs. Nah, mungkin di ruang cakap SDGs minggu yang lalu sudah disampaikan ada beberapa kendala yang kami hadapi di Bali. Itu banyak pertanyaan dari teman-teman di desa berkaitan dengan begini. Skor SDGs itu sudah muncul. Ada juga skornya sudah cukup tinggi, ada 68 begitu secara umum. Tetapi ketika di-download tidak muncul data, BNDA-nya tidak ada. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, skor sudah muncul, kemudian di-download data ada, tetapi ketika ingin melakukan edit, nah ketika ingin melakukan edit oleh enumerator dan admin desa, ketika dilakukan edit, ketika di submit itu muncul tidak, artinya tidak ditemukan survei. Nah, begitu kasusnya, sehingga tidak bisa kesimpan. Itu berkaitan kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, terima kasih Gus Ipan sudah disampaikan tadi berkaitan dengan IDM, pemutahiran data IDM. Karena ini surat kan sudah meluncur, harusnya sudah dilakukan pemutahiran IDM per 1 April. Nah, ini sudah lewat hampir 1 bulan, sehingga banyak juga desa yang bertanya, kapan ini akan segera dibuka, sehingga desa bisa melakukan pemutahiran IDM di tahun 2023. Jadi, mudah-mudahan seperti tadi disampaikan dalam minggu ini bisa segera. Terima kasih Gus Ipan dan juga Bu Heri. Terima kasih. Iya, langsung sekaligus Bang Mulya Rahmat. Nanti kita sudah simpan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulya Rahmat dari Aceh. Mau bertanya dan sedikit diskusi. Pertama, kami ada kendala. Pertama masalah ketika di pembiayaan kami nggak untuk tahun 2023 ini agak unik nih di level kabupaten. Ketika di kabupaten tidak melakukan rekon, istilahnya tutup buku lah, rekon laporan realisasi tahap 3. Jadi pembiayaan nilai silpa itu tidak ada. Silpa DD-nya karena tidak ada rekon di kabupaten di keuangan, tidak ada pembiayaan, sehingga pembiayaan di APBDes tidak disebutkan silpa DD-nya. Jadi kami sudah ingatkan, mau kabupaten tidak, kami kan di level kecamatan, mau siap kabupaten atau tidak, dari desa itu mereka harus dengan informasi yang ada, sisa di rekening desa, dan kalau ada di cash on hand, itu kan harusnya pembiayaan mereka sebutkan berapa ininya. Tapi karena gara-gara
tidak siap, tidak ada melakukan rekon, sehingga pembiayaan itu nanti katanya tunggu di perubahan silpa DD-nya. Jadi sehingga kita di Monep DD kan tidak ada pembiayaan DD-nya. Ini agak-agak unik juga, nanti katanya di perubahan. Padahal kita berpikir kok seperti itu konsepnya. Nah, ini nanti kan kita pas input di APBD tentu kan DD-nya tidak akan muncul. Ini kan agak-agak kami ya level kecamatan agak menganggap unik aja. Nah, bagaimana ini nanti ke depan di perubahan baru muncul DD kan sesuatu yang agak aneh. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ini ada 5 pertanyaan utama yang disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan Monef dana desa, kembali lagi berkaitan dengan realisasi penggunaan dana desa di tahun 2023, kemudian berkaitan juga dengan lomba SDGs di mana desa harus mengupdate SDGs desa, di mana ada temuan bahwa skor SDGs-nya ada, sudah keluar, kemudian isiannya juga sudah bisa diunduh, tapi ternyata tidak bisa diupdate oleh desa, oleh enumerator desa. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan IDM, Bapak. Saat ini alur tahapannya kan alur tahapan pemutakhiran data IDM yang dimulai di bulan April, tapi sampai saat ini webnya belum bisa digunakan, belum bisa diakses. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan adanya kendala untuk teman-teman untuk menginput pembiayaan khususnya dari Silpa DD 2023 yang belum masuk dalam APBD, sehingga kebingungan nanti dimasukkan di perubahan atau bagaimana untuk Silpa DD 2022-nya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan webnya SID, teman-teman tidak bisa mengunduh hasil rekomendasi program yang tertuang dalam webnya SID. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Dias. Tadi yang mengenai bagaimana, apakah nggak ada menu edit ya? Mestinya sih ada sih. Coba kita lihat gitu. Kalau kita masuk sebagai PLD atau PD atau TA kabupaten yang menginputkan ya, bukan bukan mentornya. Jadi kalau di sini sih kalau masih lengkap sih ini untuk cetak, posting ulang APBDes yang awal atau ubah, kemudian posting APBDes perubahan. Nah ini ada satu kabupaten yang tidak memilih posting ulang APBDes awal gitu. Jadi mereka memilih posting APBDes perubahan, sehingga ketika muncul di progres itu APBDes perubahan sudah ada sampai puluhan itu kan, itu lazimnya perubahan itu masih nanti gitu. Jadi kalau memang ada kesalahan di post kliknya mestinya posting ulang APBDes awal, jadi nanti di situ bisa mengklik ulang gitu. Jadi menu itu masih ada, cuman kalau menu untuk download bagi kalangan di atas desa itu di dalam menu download hasil APBDes itu kemarin ada usulan dari BPSDM supaya dipindahkan downloadnya itu di realisasi gitu. Jadi kalau emang itu masih diperlukan, nanti kami sampaikan lagi ke BPSDM supaya download ada dua-duanya paling enggak gitu, supaya kalau ada yang perlu download APBDes juga mudah, kalau ada yang perlu download realisasi juga bisa gitu. Jadi supaya tidak kalau kami pribadi sih lebih suka begitu menu itu ada jangan dihapus gitu, karena ya menghapus lebih mudah daripada membuat sih. Cuman wong sudah terlanjur ada kok, pasti kan karena dulu disusun karena ada kegunaan gitu. Kemudian kalau soal SDGs, jadi updating memang penting, dan ini waktunya kan memang jadi tinggal sedikit kalau untuk keperluan lomba ya. Tapi kalau untuk keperluan desa sendiri kan masih banyak gitu. Nah, kiranya untuk bagian edisi desa mungkin nanti kami perlu cek satu persatu Mbak Tias, karena dari tim kemarin kami tanyakan problem-problem seperti itu
itu kalau memang ada kasus ya harus ditangani secara manual satu persatu. Jadi nanti kami akan minta supaya menghubungi untuk yang kasus yang Bali itu. Tapi memang kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa di dalam capaian SDGs itu di situ ada rekomendasi program ini, dan ini kemarin kami sampaikan ke Ibu Kapus Datin supaya segera dialihkan ke SID untuk perbandingan skor SDGs, karena perbandingan skor ini yang digunakan untuk penilaian SDGs gitu. Jadi kalau Pemda, rekan-rekan pendamping di level kabupaten, provinsi, dan pusat membutuhkan menjadi lebih mudah gitu. Di level kecamatan juga. Jadi ini dua menu yang ada di dalam dashboard yang akan disampaikan. Makanya tadi yang terakhir soal nggak bisa download rekomendasi, memang saat ini downloadnya ada di dalam dashboard. Jadi kemarin sore atau menjelang maghrib itu kami sampaikan supaya dua menu ini dipindahkan. Sehingga kalau kita mencek untuk menu SID itu memang di situ belum ada rekomendasi ya, belum ada rekomendasi. Makanya ini kemarin kami sampaikan supaya bisa dibereskan gitu. Nah, kemudian ada teguran dari BPK bahwa upaya untuk screenshot dari SID itu harus ditutup gitu. Jadi kalau kita ingin coba screenshot di sini, itu akan muncul screenshot dilarang gitu. Jadi ini memang ada teguran dari BPK kepada Kementerian Desa bahwa supaya ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa di screenshot gitu. Tapi tentu saja khusus untuk admin desa itu tetap bisa, admin desa tetap bisa mendownload. Ya. Jadi kalau yang bukan admin desa mungkin nggak bisa, tapi kalau admin desa dia tetap bisa untuk mendownload isian dari SID ini. Ya. Jadi kalau admin desa tetap bisa gitu. Jadi kecuali yang selain admin desa memang jadi nggak bisa, ya. Karena memang sudah ada teguran dari BPK. Jadi kita coba saja misalnya. Ada nggak ini? Kalau ada admin desa pasti bisa mendownloadnya ini 49. Ya kalau dia admin desa dia bisa mencek, kemudian bisa mendownloadnya sehingga nanti keluar isinya dalam bentuk PDF maupun Excel. Tapi kalau yang non admin desa bahkan untuk mengklik itu pun akan ditulis tidak bisa untuk capture atau membuat screenshot dari SID. Nah, kira-kira perkembangannya seperti itu, Mbak Tias. Tapi ini kalau untuk admin desa, semua data SDG desa nomor 1 sampai nomor 18 itu kalau ada datanya ini semua data sudah berwarna hijau toska, artinya bisa di-download seluruh data yang ada di sini. Kalau kita lihat sampai SDG desa ke 18 nanti sambil ininya jalan, itu desa sudah bisa mendownload seluruh PNBA yang ada di sid.kemendesa.go.id. Nanti ini sambil keluar datanya karena memang tune up dari SID ini masih terus dilakukan untuk mempercepat datanya keluar.
Begitu Mbak Tias perkembangannya sampai saat ini ya. Iya, sudah sangat jelas. Kalau untuk IDM tadi maksudnya memang saat ini belum dibuka. Jadi kemarin sore itu izin baru kami keluarkan karena baru beres. Kemarin terakhir yang diperbaiki adalah bahwa BNBA itu hanya bisa dilihat dan didownload oleh admin desa. Jadi nanti pihak kabupaten, kemudian provinsi, bahkan Kemendes juga, kalau dia bukan super admin, tidak akan bisa download BNBA. Jadi tetap sesuai arahan dari Menteri Desa bahwa data BNBA itu adalah data milik desa. Meskipun diletakkan di IDM, tetap saja yang bisa download BNBA adalah admin desa. Selain admin desa tidak bisa, kecuali super admin karena untuk keperluan teknis perbaikan aplikasi. Begitu Mbak Tias. Nanti sudah beres kok kemarin. Jadi dan izin dari Pusdatin, dari BPI juga sudah diberikan pada PDP kalau mau melaunching karena sudah kami cek dari sisi keamanan aplikasinya. Begitu Mbak. Iya, terima kasih Bapak. Kerabat Desa, luar biasa kita punya Kepala BPI yang sangat responsif, jadi apapun permasalahan yang kita hadapi segera ditindaklanjuti. Sekali lagi ikuti kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.